Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 6 mekanika teknik. Adapun nanti materinya tetap sama, presentasi dari kalian. Dilanjutkan untuk kelompok 4 sampai 6 ya. Ini yang belum 4 sampai 6. Untuk kelompok 4, Ibnu Nur Hidayat, Juan Adi, Kuku Setio, Muhammad Faris, Muhammad Indra sudah standby semua sambil menunggu teman kalian yang lain untuk bergabung. Terlihat Juan sama Kukuh yang baru bergabung, berarti ada Faris, Indra sama Ibnu. Silahkan untuk dihubungi kelompok 4. Ketentuannya masih sama ketika akan melakukan presentasi, yang bersangkutan harus on kamera. Yang lainnya fleksibel saja. Adapun nanti estimasi waktunya 30 menit seperti yang sesi pertemuan 5. Oke. Juan Kuku kurang 2, kurang Faris sama Indra. Gimana Ibnu, Kuku sama Juan, dua teman yang lain bisa. Ini Faris nih udah mulai aktif, tinggal Indra satu lagi. Ya, Bu, mungkin masih terkendala sinyal, Bu. Oh ya, ini Faris sudah, terakhir Indra nih yang belum. Indra. Indranya di WA ya, biar bisa kita mulai tepat di jam 15.00. Siap, Bu. Oke, ini Indra udah. Oke, untuk kelompok 4 ini sudah masuk semua. Adapun peserta dari meet pertemuan ke-6 masih sekitar di 12 orang, berarti kurang 18 orang. Oke. Indra sudah bergabung, silahkan saya kembalikan untuk ke kelompok 4 melakukan persiapan presentasi. Silahkan. Jangan lupa untuk yang kelompok 4 on kamera semua. Cek, apakah suara saya masuk, Bu? Izin. Ya, sudah terdengar dengan jelas. Siap, Bu. Terima kasih.
Izin Bu, ini dimulai sekarang apa menunggu teman-teman dulu Bu? Terima Udah, kasih. silakan dimulai. Ini sudah banyak, sudah mulai bergabung 24, tinggal 6, nanti menyesuaikan. Oh ya, terima kasih Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ibnu Nur Hidayat, nomor notar 2003-1016. Kemudian ada Juan Adiwinoto, notar 2003-1017. Ada Kukuh Setiawibowo, notar 2003-1018. Ada Muhammad Faris Maulana, notar 2003-1019. Dan yang terakhir ada Muhammad Indra Wahyu Pratama, notar 2003-1020. Di sini kami akan mempresentasikan cara menghitung luas secara grafis dengan bantuan segitiga. Sebelumnya, secara grafis itu maksudnya adalah kita menghitung luas suatu area atau suatu daerah atau suatu luasan tanah berdasarkan dari peta, karena grafis itu peta. Kita menggunakan bantuan segitiga. Jadi dari luasan area atau luasan tanah yang mungkin bentuknya tidak beraturan, itu kita misalkan karena bentuknya tidak beraturan, maka itu mendekati bentuk poligon. Karena bentuk poligon itu adalah bentuk segi banyak. Kemudian setelah dimisalkan suatu area itu menjadi suatu segitiga, suatu poligon atau segi banyak, maka cara menghitung luasnya adalah kita menggunakan bantuan segitiga. Yang selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Kukuh. Ya, izin Bu. Untuk next, untuk aplikasi penggunaan dari untuk mengukur luasnya biasanya digunakan dengan bantuan segitiga ini. Kemudian yang kedua, menghitung luas area tertentu pada peta. Jadi luas area pada peta biasanya dihitung menggunakan bantuan segitiga ini. Untuk cara menghitungnya yaitu pertama, daerah yang akan dihitung luasnya terlebih dahulu dibagi-bagi dalam banyak segitiga. Jadi semisal ada luas sawah yang tidak beraturan bentuknya, itu digambar dan kemudian gambarnya itu dibuat dibagi dengan segitiga-segitiga. Semakin banyak segitiga maka akan semakin rinci hasilnya atau mendekati lebih tepat hasilnya. Lalu yang kedua langkahnya, tiap sisi segitiga tersebut diberi nama sisi A, sisi B, sisi C untuk luas satu segitiga tersebut. Jadi ketika sudah dibuat gambar segitiga, maka segitiga tersebut diberi sisi pada setiap sisinya, yaitu sisi A, B, dan C. Lalu cara yang ketiga yaitu menghitung S. Menghitung S pada setiap segitiganya. Jadi misal ada satu segitiga itu dihitung S-nya, atau S itu diperoleh dari keliling segitiga tersebut. Jadi sisi A, sisi B, dan sisi C itu dijumlahkan, kemudian dibagi dua. Nah, hasil dari penjumlahan sisi A, B, dan C dibagi dua tersebut, itulah hasil dari S. Lalu yang keempat, mencari luas pada setiap segitiga. Nah, ketika S sudah diketahui hasilnya, maka sudah
sudah bisa dicari luas pada segitiga tersebut. Lalu yang kelima, kalikan S dengan hasilnya S dengan setiap sisi pada segitiga tersebut. Keenam, hitung luas menggunakan rumus luas. Nah, rumus luas pada cara ini yaitu next. Next. Untuk rumus luas sendiri, nah, untuk menghitung luas pada segitiga digunakan rumus L. L sama dengan akar dari F dalam kurung S kurangi A dikalikan S dikurang B dikalikan dalam kurung S dikurang C. S yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Kemudian dibagi 2. Hasil tersebut merupakan S. Jadi luas sama dengan setengah keliling. Jadi luas sama dengan akar dari setengah keliling dikali setengah keliling dikurangi sisi A dikalikan S dikurangi sisi B dikalikan S dikurangi sisi C. Untuk contoh soal, terdapat suatu bidang seperti pada gambar. Nah, bidang tersebut tidak beraturan. Kita misalkan seperti itu. Kemudian dibagi gambar tersebut atau area tersebut dibagi menjadi beberapa segitiga. Langkah pertama itu membuat segitiga pada gambar tersebut, yaitu pada segitiga 1, segitiga 2, dan segitiga 3. Pada setiap sisinya kita beri nama sisi terlebih dahulu, yaitu sisi A, B, C, D, E, F, dan sisi G. Dan pada setiap sisinya sudah diketahui, yaitu pada gambar. Untuk penjelasan dan perincian langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Mas Ibnu pada langkah 1. Ya, terima kasih. Untuk langkah pertama, yaitu kita mencari luas dari bangun ke 1, yaitu memiliki sisi A, B, dan C, yaitu bangun yang pertama. Kita menggunakan rumus luas yang sudah disampaikan tadi, yaitu akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, di mana S itu adalah keliling segitiga yang dimaksud, yaitu segitiga A yang memiliki sisi ABC itu dibagi 2, yaitu sisi A itu memiliki panjang 10 cm, 10 satuan luas. Untuk sisi B memiliki panjang 15 satuan luas. 15, itu aja. Sisi C itu memiliki panjang 20. Kemudian kita cari S-nya, yaitu dijumlahkan 10 ditambah 15 ditambah 20 itu adalah 45 dibagi 2, yaitu ketemu 22,5. Kemudian 22,5 dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 22,5 dikali 22,5 dikurangi 10, yaitu sisi A, dikali 22,5 dikurangi 15, yaitu sisi B, dikali 22,5 dikurangi 10, yaitu sisi C. Kemudian itu dioperasikan, jadi 22,5 dikali 12,5 dikali 7,5 dikali 2,5, dan ketemu akar dari 5.273,4, dan ketemu luasnya adalah 72,6 satuan luas. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris.
layar Bagaimana ini kelompok satu? Apakah terdelay atau bagaimana untuk kelanjutan slide-nya? Mohon maaf Bu, mungkin ada kendala di share screen-nya oleh Juan. Ya, Juannya out. Juannya tadi out. Keluar. Izin sebentar Bu, kami koordinasikan. Udah, silakan dilanjut. Ini saya sudah coba bantu. Kurang satu slide lagi soalnya. Siap Bu, terima kasih Bu. Untuk Faris, apakah bisa bergabung? Ya, mungkin masih terkendala Bu. Izin Ya, saya lanjutkan. ini ada Indra nih, ada Indra. Juan nggak Oh iya, aktif. untuk Indra apakah bisa bergabung? Indranya live. Kuku, coba Kuku. Faris, Ibnu dia mikrofon. Ya, nih Faris, silahkan Oh kalau ya, mau. kan jadi cara kedua di G sisi G punya dua C Ya, belas Bu. sisi C itu Akan saya di mana rumus seperti tadi masih sama kan, rumusnya yaitu akar dari dikali G C E, Ya, S-nya peroleh caranya Kuku, ini apa Farisnya hilang lagi suaranya. Silakan Kuku, dilanjutkan.
Izin Bu, izin melanjutkan. Mungkin Faris bisa off mic, bisa di Bagaimana Saudara Ibnu? eh, kalau kamu bisa join silakan dilanjutkan Faris. Ini Juan lagi mempresentasikan ya kalau tadi tampilan saya. Ini saya sudah off karena ada teman kalian yang melakukan presentasi. Juan silakan klik satu slide lagi karena sudah ya yang terakhir. Nah itu. Ya, silakan untuk Faris bisa dilanjutkan untuk langkah keduanya. Dilanjutkan kedua. Siap. Jadi itu dapat diperoleh di sisi ditambah dibagi 2, yaitu 12 ditambah 11 ditambah yang berjumlah 8 dibagi 9. Jadi kita masuk angkanya, akar dari 19 kali 11 kurang 11 kali 19 kurangi 19 kurangi 8 dapat diperoleh 19 dikali 7 dikali 1 dikali 11 dapat ditemukan jawaban 1463. 1463 akar. Ketemu hasilnya 38,2. Itu luas kedua. Sedangkan luas yang juga masih sama, cuman bedanya S di S kurangi dikali S kurangi E dikali S kurangi E. Sisi D itu 5, terus sisi E itu 8, sisi F itu 5. Dapat diperoleh jadi 9 dikurangi 9 dikali 9 kurangi 5 dikali 9 kurangi 8 dikali 9 kurangi 5. Terus diakar. Terus dapat diperoleh akar 9 kali 4 kali 1 kali 4. Dapat jawab 144. Akar dari 144 adalah 12. Jadi kita udah temukan semuanya dari luas 1, luas 2, dan luas 3. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Itu caranya untuk menghitung luas lahan. Luas 1 berapa tadi kita temukan, yaitu 74,9. Ditambah luas 2, yaitu 38,2. Ditambah luas 3, yaitu 12. Itu semua dijumlah, ketemu hasilnya 123,1. Cara menghitung karena maka Baik, terima kasih Saudara Faris. Untuk tadi yang langkah 1 ada miss soal yang disampaikan, ada perbedaan contoh soal, maka saya ulangi untuk bangun 1 itu sisinya diganti ya teman-teman. Sisi A itu 10, sisi B 15, dan sisi
C-nya 18. Caranya sama, tinggal disubstitusi saja. Untuk S-nya jadi 10 ditambah 15 ditambah 18 dibagi 2 itu ketemu 21,5. Kemudian sisi-sisinya dimasukkan dan ketemu luasnya ketemu 74,9 satuan luas. Jadi gitu. Dan dijumlahkan tadi ketemu hasilnya dari luas bangun pada gambar, yaitu ketemu luasnya 123,1 satuan luas. Mungkin itu presentasi dari kami tentang mencari luas menggunakan metode grafis dengan bantuan segitiga. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Sofia maupun teman-teman semua, silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Jadi sudah dipaparkan secara jelas, kemudian tadi di antara Ibnu dan tadi Kuku tuh udah bilang bahwa aplikasi ini biasanya untuk menghitung lahan sawah ya. Kalau semisal nanti kalian diminta bantuan untuk menghitung lahan sawah yang bentuknya tidak beraturan atau mempunyai banyak titik, istilahnya poligon kayak gitu. Caranya ya pakai garis bantu, pakai tali gitu ya. Tali bikinlah segitiga yang banyak sesuai dengan jumlahan lahan yang akan dibentuk. Caranya pertama cari sisinya. Jadi setiap sisi luas 1, luas 2, luas 3 yang tadi kelompok 4 sudah presentasikan itu sisinya beda-beda. Ya, kemudian cari luasannya. Luasannya pakai akar sisi kali S min A bla 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 sampai selesai kemudian dijumlahkan. Simple, gampang, mudah dipahami. Ada yang mau ditanyakan dari teman yang lain sebelum kita beranjak ke kelompok kelima? Ini masih ada 5 menit. Ya. Tadi yang belum bisa bergabung, ini dari tadi saya belum mendengar suaranya Juan sama suaranya Indra ya. Kalau yang tiganya sudah gitu. Ini juga tidak tertampil. Izin Bu, untuk Juan tadi memberitahu bahwa dia kalau share screen tidak bisa itu tidak bisa on mic. Oh, tidak bisa on mic ya. Oke. Jadi untuk catatan lah ketika kalian presentasi di mata kuliah yang lain, oh ternyata situasi, kondisi, baik itu laptop ataupun lingkungan jaringan kayak gitu, seperti ini. Jadi sebelum ada dosen lainnya memberikan arahan untuk presentasi seperti ini ya kalian sudah tahu lah polanya bagaimana, nanti diantisipasinya seperti apa. Oke, 4 menit sebelum kita ke kelompok 5. Jadi susah nggak tadi nyari contoh soalnya atau kalian ngutip dari referensi lain? Siap Bu, izin Bu. Itu contoh soal saya buat sendiri Bu. Kami buat sendiri Bu. Buat sendiri ya. Jadi saya agak Ya, Bu. heran itu Karena kenapa? Iya, karena di internet saya cari nggak ada Bu. Tadi saya lihat di slide antara ini L2, L3 dijumlahkan kok hasilnya jadi beda gitu, ada beda angka. Ternyata di slide sebelumnya ada perubahan nilai. Gimana yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah bisa persiapan untuk di kelompok yang kelima? Atau bagaimana? Baik, Barangkali rekan-rekan ada yang mau tanya, silakan.
Oke, kayaknya cukup jelas ya tadi penggambaran yang dijabarkan oleh teman-teman kalian di kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4. Saya moving ke kelompok 5. Ini ada Ricky, Nareta, Noni, Paksi, sama Sohibul Mujab sudah on semua. Silakan aktifkan kameranya karena kelompok kalian akan melakukan presentasi. Shoki, ini Paksi nanti. Kemudian kalau Nareta, Reta Nanana ini ada. Kemudian Noni juga sudah standby. Jadi udah semua kayaknya. Ricky mana Ricky? Ricky ada, oke. Ya, siap, Bu. Ya, silakan nyalakan kamera, kemudian aktifkan share screen-nya kepada kelompok 5. Silakan. Siap, Bu. Ya. Sebentar ya, Bu. Izin teman-teman, apakah sudah nampak? Sudah Ricky, ini sudah tampak tampilan presentasinya. Oke, izin rekan-rekan, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang metode perhitungan volume penampang rata-rata. Saya sendiri Muhammad Riki Pantera, dan ada rekan saya, Nareta, ada Noni Gita Zalia, ada Paksi Wirafirana Ibnu R, dan ada Sokibul Muzab. Nah, selanjutnya ini ada volume penampang rata-rata. Luas potongan melintang A1 atau disebut dengan luas penampang 1 dan A2 atau luas penampang 2 pada kedua ujung diukur dan dengan menganggap bahwa perubahan luas potongan melintang antara kedua ujung sebanding dengan jaraknya. Luas A1 dan A2 tersebut di rata-rata. Akhirnya volume tanah dapat diperoleh dengan mengalihkan luas rata-rata tersebut dengan jarak L. Yang dimaksud L ini merupakan jarak atau panjang dari luas penampang yang ke satu ke luas penampang 2 dengan kedua ujung. Dengan rumusnya V atau volume luas penampang 1 tambah luas penampang 2 per 2 dikali L atau jaraknya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah aplikasi penggunaan. Dalam hal ini, aplikasi penggunaan metode penghitungan tersebut untuk menghitung volume rata-rata galian dan timbunan pada tanah. Sehingga pekerja proyek dapat memperkirakan waktu penyelesaian proyek dapat dipercepat, biaya pembangunan dapat seefisien mungkin, dan pekerjaan pemindahan dan stabilitas tanah dasar dapat dikurangi. Next. Oke,
Selanjutnya untuk rekan saya Sokibul Mujab, silahkan. Contoh soal. Diketahui luas penampang ke-1 sama dengan 80 meter persegi. Luas Sebentar, saya potong ya. Suaranya Sohibul Mujab di saya berantakan sekali. Ini gangguan teknis sepertinya. Mungkin dilepas dulu earphone-nya atau nah, ya. Silakan rekan-rekan bisa mengamati gambar. Jawab. V sama dengan A1 plus A2 per 2 kali L sama dengan 80 plus 10 per 2 kali 40 sama dengan 45 kali 40 sama dengan 1800 meter kubik. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Ada gambar luas menampang. Diketahui volume suatu tanah 1320 meter kubik dengan luas penampang ke-1 yaitu 35 meter persegi dan luas penampang kedua itu 9 meter persegi. Yang ditanya berapa jarak antara penampang tersebut. Oke, untuk penampang ke-1 itu adalah A1, berarti A1-nya sama dengan 35. Terus A2-nya itu adalah 9 meter persegi. Langsung masukin ke rumusnya. V sama dengan A1 tambah A2 per 2 dikali L. L itu yang ditanyanya, jarak antar penampang. V-nya sudah diketahui yaitu 1320 sama dengan 35 tambah 9 per 2 dikali L, karena L yang ditanyakan. Terus 1320 sama dengan 22 dikali L. Dua-duanya pindah ruas menjadi 1320 dibagi dengan 22. Jadi hasil luas penampangnya itu adalah 60 meter persegi. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Dan terima kasih. Oke, apabila ada kawan-kawan atau rekan-rekan dan Ibu apabila ingin memberi tanggapan dipersilahkan. Oke, untuk contoh soalnya sudah clear, kemudian yang lainnya juga sudah. Kalian malah memberikan ini ya, solusi untuk bagaimana kalau volumenya tahu, tapi yang diingin carikan adalah luas atau jaraknya antara titik satu dengan titik yang lain. Nah, yang lainnya, silahkan yang mau ditanyakan. Mumpung ini masih banyak waktu, kita baru 6 menit nih. Ini 6 menit langsung selesai. Setnya habis gitu. Oke, jadi lain kali siapa Sohibul Mujab kayaknya headsetnya agak bermasalah. Jadi bisa digunakan untuk mendengarkan, tapi ketika memberikan penjelasan suaranya jadi berantakan, mungkin ada gangguan di kabel atau apanya. Oke, jadi pas headsetnya lepas, dia suaranya jadi jernih gitu. Taruna yang lain, Taruni, untuk ini volume dengan bantuan luas penampang ataupun ini ada yang bertanyakan dulu. Jadi betul ya tadi yang dijabarkan oleh Noni itu bahwa penggunaan ini biasanya untuk suatu area yang digunakan biasanya istilahnya ya bendungan kalau kalian main di sawah terus kemudian ada aliran air gitu ya yang dia menggunakan panjang lintasan tertentu ya cara menggunakan efisiensi untuk kerjanya ya pakai ini gitu.
Gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke malah cepet nih, sudah selesai. Nanti kita mau kelompok 6. Sudah clear, sudah jelas, mudah dipahami ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Siap, Bu. Ya, Ricky CS. Tadi Oke. saya belum mendengar suaranya Reta Nanana. ID-nya pakainya Ya, Reta Bu. Nanana semua. Ya. Tadi belum ngomong ya? Oke. Udah di closing aja sama Reta. Silakan Reta di closing. Silakan untuk kelompok 5 melakukan closing statement diwakilkan oleh Nareta. Siap, Bu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk Ricky CS. Kemudian untuk kelompok terakhir, nggak nyangka cepat ya, ini 15.40 kita sudah mau moving ke kelompok terakhir, kelompok 6, yaitu akan diwakilkan oleh Shoki-nya di sini ya, Shoki-nya di sini salah. Berarti saya tadi salah sebut. Shoki, Tri Adi, Yasril, Yoga sama Zela. Silakan untuk on kamera. Kemudian langsung untuk melakukan presentasi. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Ya, dari kelompok 6 siapa yang mau sharing screen? Balik Ibu sebentar Bu, sedang mempersiapkan servernya Bu. Oke. Ini Tri Adi nggak ada? Statusnya gimana sih Tri Adi ini?
Untuk atas nama Triadi ini belum ada. Untuk teman yang lainnya tadi walaupun ada yang statusnya out kemudian masuk lagi kayak gitu, saya sudah lihat dari present kehadiran di mic-nya ini sudah nampak. Tapi yang ini nih, Triadi dari tadi saya belum melihat yang bersangkutan masuk. Mohon izin Bu, apa sudah kelihatan share screen-nya Bu? Saya screen-nya sudah terlihat, silakan di full screen ya, atau di F5 atau di slideshow. Izin Bu, untuk PPT-nya PPT-nya hilang Sheila, PPT-nya hilang. Di iya Bu, share lagi izin Bu, ya. sebentar Bu. Karena PPT-nya sedang nggak mau aku buka dulu Bu, sebentar Bu. Ini tadi sharingnya apa? All screen atau jendela tertentu?
izin Bu, saya tadi buka jendela Bu. Ya. Ya, Zila, ini sudah terlihat. Silahkan dimulai. Siap Bu. Ini ya, Tri Adi baru mulai untuk bergabung dengan kita di 1552. Bagaimana kesepakatan? Ini saya izinkan atau terutama di kelompok 6? Siap, izinkan Bu. Izinkan ya. Tapi ini dari... Karena Tri biasanya memang terkendala masalah sinyal Bu. Oh, ini dia udah nanti dulu. Dia belum ininya permintaan ini hilang lagi. Jadi betul ya, dari tadi saya sudah ngabsen, kemudian saya kehilangan satu. Kalau yang lainnya sudah saya absen semua. Tri memang belum, kalau yang sudah pernah itu kan bisa mengakses sendiri ya. Ini di 1552 Tri memang belum bergabung dari tadi. Oke. Nanti saya kalau ada muncul permintaan dari Tri untuk bergabung, nanti saya izinkan. Akan dimulai saja untuk kelompok 6. Ya, Bu. Izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama teman-teman akan menjelaskan metode perhitungan volume secara kontur. Dan ini disusun dan dikerjakan oleh saya Syahrul Mahdi, 2 Tri Adi Laksana, 3 Yasir Hidayat, 4 Haryanto, dan 5 Sila Sintia Kusuma Wardani dari kelas TOA kelas 1 TOA. Yang pertama, manfaat perhitungan volume. Galian dan timbunan atau yang lebih dikenal oleh orang-orang lapangan adalah cut and fill, di mana pekerjaan ini sangat penting baik pada pekerjaan pembuatan jalan, bendungan, bangunan, dan reklamasi. Galian dan timbunan dapat diperoleh dari peta situasi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur atau diperoleh langsung dari lapangan melalui pengukuran sifat datar, profil melintang sepanjang koridor, jalur proyek atau bangunan. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa volume timbunannya? Volume timbunan ini yang akan dihitung besarnya. Kasus lain, apabila suatu daerah merupakan gundukan atau tanah tinggi, sedangkan daerah tersebut akan dibangun dengan ketinggian tertentu yang mengharuskan memangkas atau memotong ketinggian daerah tersebut, volume galian ini yang akan dihitung. Tujuan perhitungan galian dan timbunan. 1. Meminimalkan penggunaan volume galian dan timbunan pada tanah. Pekerjaan pemindahan tanah dan pekerjaan stabilitas tanah dasar dapat dikurangi. Waktu penyelesaian proyek dapat dipercepat dan biaya pembangunan dapat ditekan seefisien mungkin. Untuk menentukan peralatan atau alat-alat berat yang digunakan pada pekerjaan galian maupun timbunan dengan mempertimbangkan kemampuan daya operasional alat tersebut. Selanjutnya akan diberikan oleh Yoga Haryanto. Izin Bu, metode perhitungan volume. Pengukuran volume galian timbunan secara langsung sangat jarang dilakukan dalam ilmu ukur tanah. Hal ini dikarenakan sangat sulit mengukur material volume secara langsung. Terdapat 3 metode utama umum yang digunakan, yaitu metode cross section, metode unit area atau borrow pit, dan metode contour area. Dan yang akan kita bahas adalah metode contour area. Penampang rata-rata. Metode untuk menghitung volume tanah dengan penampang rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Volume A1 ditambah A2 per 2 dikali D dengan keterangan adalah luas penampang 1 atau luas area 1. A2 adalah luas penampang 2 atau luas area 2. Dan D adalah jarak antar penampang 1 dan 2. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Metode, izin Bu, izin rekan-rekan. Metode kontur area. Pada metode ini digunakan garis-garis kontur, peta topografi untuk menghitung volume dan digunakan untuk menghitung volume reservoir, tanggul, volume pekerjaan tanah untuk beban galian dan lain-lain. Pada gambar tersebut apabila A0, A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya adalah luas yang dikelilingi oleh masing-masing garis kontur. Metode kontur area. Sedangkan perhitungan dengan menggunakan metode kontur prinsipnya hampir sama dengan
metode penampang rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Volume dengan menggunakan metode kontur area A1 ditambah A2 ditambah AN dibagi N dikali N-1 dikali D dengan keterangan A1, A2, dan AN itu luas penampang. N diukur dengan planimeter dan D interval kontur. Izin Bu, untuk contoh soalnya berada di luar PPT bagaimana ya Bu? Ya, ditampilkan lagi. Ditampilkan contoh soalnya. Share Siap, yang Bu. lain. Ya. Oke nih, Tri-ID nih habis berjuang mencari sinyal katanya. Baru bisa bergabung di 15.56. Jadi untuk sharing via HP biasanya itu dia harus langsung kamu keluar aja dari HP-nya itu tanpa menutup si Meet. Mana yang akan kamu buka? Tapi hati-hati ya, biasanya kalau HP dia nggak bisa kita kendalikan all screen atau Windows saja. Jadi barangkali ada kendala, kemudian kalian menggunakan HP dan harus share dari via HP. Ketika aplikasi-aplikasi yang tidak diinginkan dibuka, gitu ya. Kayak tadi kan Sela, contoh soalnya katanya di ya HP ya Sela ya. Siap ya Bu. Ya. Tadi udah mana tadi? Di Word ya, di Word. Word-nya diaktifkan, diklik. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Word-nya diaktifkan Bella. Ini all screen-nya kelihatan. Sebentar Bu. Ya. Ditarik zoom ke lebih berbesar sih lah ininya HP-nya. Izin Bu, izin rekan-rekan. Untuk contoh soalnya, diketahui luas menampang A1 sama dengan 30, A2 sama dengan 20, A3 sama dengan 30, dengan interval ketinggian 5. Tentukan volume dengan cara kontur. Volume sama dengan jumlah luas penampang 30 ditambah 20 ditambah 10
dibagi N-nya. N itu yang dimaksudkan itu partisinya, pembagiannya itu, Bu. Terus dikali 3 min 1 dikali 5. Sama dengan menghasilkan 60 dibagi 3 dikali 10. Hasilnya 200. Dan kan sudah diberi materi sebelumnya tentang cara menghitung luas penampang. Bisa dengan cara eksak ataupun cara kubik dan lainnya. Sekian, Bu. Sekian rekan-rekan, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6. Jadi ini yang terakhir Zela presentasikan dan dibantu sama Yasril ya. Oke, Yasril. Siap, Bu. Jadi bahwa ada luas penampang A1, A2, A3 dengan luasan 30, 20, sama 30. Interval ketinggiannya yang kemarin kalau kalian baca dalam materi saya itu ada titik ya, titik di antara titik penghubung. Kalau nggak salah saya menggunakan KLM gitu ya, KLMN gitu. Jadi ketinggian dari A1, A2, A3 itu dia ada interval ketinggian yang berbeda. Anggap saja intervalnya sama, yaitu 5. Gitu ya. Karena pada contoh kelompok 6, mereka menggunakan partisi 3 ya. Jadi N-nya nanti, kan tadi ada rumus N-1. Nah, kenapa muncul di sini 3 min 1, kayak gitu kan? Siap, Bu. Ya. Kemudian interval ketinggiannya mereka menggunakan 5. Oke, untuk luas penampang biasanya betul, jadi hasil bilang ada beberapa cara dalam pengerjaannya. Kalau ini kan luas penampang yang jadi ya, sudah pukul rata hasilnya 30. Padahal ini gambarnya itu agak dia kurang teratur gitu ya. Ada lakukan apa. Yang lain, mungkin ada tambahan katanya. Ini juga Pak Triadi atau Coki dari tadi share tapi dia nggak tampak sharingannya. Harusnya kan tadi kan pakai laptopnya Shoki ini kelihatan tadi. Gimana? Kelompok 6 yang terakhir ada tambahan pengetahuan materi tentang teman yang tadi kalian sudah utarakan. Mungkin Zela mau memberikan sedikit tambahan karena yang ini kan memang sudah jadi ya, A-nya sudah jadi, A1, A2, A3 atau apa? Atau teman yang lain, tarunan yang lain dari tadi yang memberikan tanggapan. Saya mungkin ini kan kelompok 6 terakhir, ini kita masih banyak, ini baru jam 4 lewat 6 gitu. Ya, nggak ada tanggapan. Oke. Kalau tidak ada, untuk materi UTS-nya kita akan menggunakan 5 soal ya. 5 soal itu terdiri dari 1 soal tentang linear, kemudian persamaan garis lurus, kemudian yang kedua saya buka lagi ini dulu. Ya nggak salah. Oke, yang akan kita kerjakan itu ada 1 soal tentang fungsi linear, baik itu linear dan jadi 1 AB ya, 1 AB ada linear dan non linear. Baik itu entah saya mau pakai contoh soal lingkaran, elips atau hiperbola dan parabola. Nanti untuk non linearnya agak sedikit
dipahami lagi. Kemudian ada soal lagi tentang eksponensi nomor 2 AB gitu ya, eksponensial dan logaritma. Ini bentuknya hitungan. Kemudian yang 3AB ini bentuknya cara menggambar si eksponensial, si logaritma, atau linear ataupun non-linear, tergantung nanti soal yang muncul apa. Jadi nomor 1, nomor 2 itu cara menghitungnya. Nomor 3 gambarnya, gambar grafiknya. Kemudian yang keempat, 4 dan 5, karena kita punya jatah 5 soal, ini tentang bangun, luas, dan volume yang tidak beratur. Ya. Entah nanti mau menggunakan apa yang sudah disampaikan. Yang jelas itu ada volume, ada luas. Jadi ada dua-duanya dia muncul. Ya, tergantung nanti bentuknya soalnya seperti apa. Silahkan kalian sudah paham lah. Kalau bentuknya itu luasan, kemudian wujudnya dia ada kotak-kotak, berarti dia pakai kelompok 3. Jadi yang sudah dibahas oleh Ferdian CS kayak gitu ya. Kemudian kalau semisal dia pakai luasan dengan bantuan koordinat, pakai punyanya Amar ya siapa? Bukan, kalau Aprik pakai kelompok 2. Siapa itu yang pertama? Amar. Alex, si Alex CS. Kemudian kalau yang ketiga, udah kedua bantuan dengan apa tadi? Segitiga atau bantuan yang lain, saya agak lupa nih. Udah. Nih, nanti kalian baca-baca lagi. Jadi kayak gitu ya, ada 5 soal. Soal 1 dan soal 2 hitungan terhadap fungsi linear, non-linear, eksponensial, logaritma. Soal ketiga itu gambarnya bagaimana. Nomor 4 dan 5 luas dan volume tak beraturan. Oke. Kalian menanyakan dulu. Apabila ada kesulitan, silahkan melakukan diskusi, boleh dengan kelompoknya ataupun sesama temannya di TOA. Materinya sudah saya share. Kemudian dari sesi 1 pagi juga sudah saya unggah full tim dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah berjuang mencari sinyal ya. Sila boleh ditutup, stop sharing. Ya. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-6, berarti tanggungan untuk sebelum UTS sudah selesai, sudah kelar. Silahkan mengikuti jadwal untuk matematika teknik. Untuk fisika teknik kita ketemu di hari Rabu ya. Jadwalnya sudah saya share di jam berapa, kemudian kita akan melakukan di 2 sesi. Apabila tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya sudah bergabung pada 2 sesi pagi dan sore ini. Semoga sehat selalu. Kita ketemu di hari Rabu untuk pertemuan 6 dan 7 untuk fisika teknik. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas penjelasan yang sangat singkat, padat, jelas, dan soal-soalnya juga sudah dikerjakan dengan baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.